Saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul ya. Selamat bergabung khususnya bagi teman-teman mahasiswa yang baru masuk ke program studi arsitektur di minggu ini ya. Baik, di minggu ketiga ini saya akan menyampaikan mengenai materinya adalah berkaitan dengan konvensional versus high-tech. Nah, konvensional versus high-tech ini berkaitan dengan, ini saya kembali lagi ke sejarah ya, seperti di pertemuan minggu lalu. Ini berkaitan dengan bagaimana arsitektur ya, dari zaman dulu, dari masa ke masa itu berkembang, gitu ya, berkembang berkaitan dengan teknologi-teknologi tentunya. Ya, tentunya memang teknologi yang digunakan itu berbeda, ya maksudnya tidak sama dengan teknologi yang kita gunakan pada saat ini, yang tidak berkaitan dengan IT, namun memang teknologi-teknologi juga sudah ada diterapkan pada masa lalu, ya. Nah, saya akan start di sini saya perlihatkan ada yang namanya piramid ya, piramida di Saqqara di Mesir. Ya, ini berdiri di 2630 sebelum Masehi. Dan piramid ini gitu ya. Ini bukan tiba-tiba muncul atau misalkan dibuat begitu saja gitu ya. Namun memang di dalam prosesnya ini, nah ini sudah ada arsiteknya gitu ya. Jadi di tahun-tahun seperti ini pun gitu ya, ini sudah ada arsiteknya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ya, piramida pertama ini dibuat oleh seorang arsitek yang bernama Imhotep ya. Ini kalau misalnya kita lihat nih, ini si Imhotep ini yang ada di tengah ya, yang di sebelah kanan ini adalah seorang raja Firaun, dan memperlihatkan bagaimana rencana ya yang disampaikan melalui sebuah desain gambar gitu ya. Jadi bukan hanya sekarang gitu ya, dari zaman dulu pun itu sudah terjadi gitu. Apapun medianya gitu ya, itu perencanaan itu tentunya ada ya. Ini yang bisa kita kutip, kita ambil bahwa memang yang berkaitan dengan arsitektur itu selalu ada perencanaan ya. Walaupun misalkan tidak tertulis gitu ya, kita tidak bisa melihat mana sih bukti-buktinya gitu. Tentunya ada perencanaan ya, dan perencanaan itu pada zaman-zaman dulu tentunya ada trial and error gitu ya. Mencoba gagal, mencoba lagi, berkali-kali mencoba, akhirnya berhasil gitu ya. Begitupun tentunya di proses-proses yang terjadi di abad-abad sebelumnya gitu ya. Oke, ini di wilayah Mesir. Ya, kemudian kita lihat di sini juga contoh lainnya, ini adalah piramida yang umumnya dikenal oleh mungkin juga oleh semua ya, oleh teman-teman semua. Ini adalah piramida yang umum gitu ya, berbeda dengan piramida yang sebelumnya. Nah, di sini ini pun juga kalau misalkan teman-teman nih masuk ke, cari deh di YouTube gitu ya, bagaimana di dalam piramida ini juga yang tadi saya sampaikan berkaitan dengan teknologi ya. Misalkan teknologi-teknologi apa sih? Teknologinya lebih ke teknologi mekanik ya, ada pintu-pintu rahasia misalkan kayak di film-film, dan itu memang terbukti ya oleh para peneliti. Mereka mencoba mencari tahu dari rahasia-rahasia yang ada di dalam piramid tersebut gitu ya. Oke, kemudian ini bisa dilihat ya bagaimana di dalam penataannya juga gitu ya. Tentunya ini bukan atas keinginan begitu saja gitu ya. Ini tentunya ada aturan yang ditetapkan oleh ya misalkan si Imhotep tadi ya, si arsitek tadi gitu, di dalam penempatannya berdasarkan dengan aturan main yang berlaku ya. Aturan main seperti apa ya, mungkin berdasarkan kepercayaannya ya. Kalau misalnya kita runut, nanti teman-teman belajar di mata kuliah sejarah ya, seperti yang saya sampaikan di pertemuan minggu lalu, itu merunut bagaimana misalkan kita lihat saja di Indonesia gitu ya, bangunan-bangunan itu banyak berkaitan dengan kepercayaannya seperti apa, aturan mainnya seperti apa, apalagi ketika agama masuk, itu aturannya seperti apa, dan itu berpengaruh terhadap bentukan desain ya. Banyak sekali pengaruhnya. Begitupun di
di dalam proses pembuatan piramida ini gitu ya, terkait dengan kompleks gitu ya, kompleks piramid di Mesir. Kemudian kita jalan-jalan lagi nih ya, kita jalan-jalan ke wilayah Eropa ya, seperti di pertemuan minggu lalu saya sudah memperkenalkan Menara Eiffel ini. Ya, Menara Eiffel ini yang seperti pernah saya sampaikan, ini dibuat oleh Gustav Eiffel ya, dan kemudian namanya itu diabadikan menjadi nama si Menara Eiffel tersebut. Namun seperti yang saya sampaikan di pertemuan minggu lalu gitu ya, ada seorang yang sangat berpengaruh ya terhadap berdirinya Menara Eiffel ini. Nah, ini adalah si Maurice Koechlin ya, sempat saya sampaikan di pertemuan minggu lalu. Nah, dan beliau ini yang menghitung bagaimana secara struktur si Menara Eiffel tersebut. Kemudian di sini juga di tengah ini ada Emile Nouguier ya, dia juga adalah seorang seorang yang berperan juga di dalam proses desain si Menara Eiffel. Ya, tapi kembali lagi ini saya sampaikan bahwa kenapa kok yang muncul adalah si Gustav Eiffel. Ya. Nah, inilah kelebihannya kita sebagai arsitek, gitu ya. Karena bangunan yang berdiri nantinya ya, nanti teman-teman terus bertahap gitu ya, masuk ke dalam proses perencanaan yang sesungguhnya gitu ya. Ketika masuk ke ya apapun itu gitu ya. Kita ambil aja lah misalkan bangunan pencakar langit ya, atau disebut dengan high rise building atau middle rise building gitu. Itu sangat terkait erat dengan yang namanya struktur gitu. Di situ ada tenaga ahli sipil yang terkait dengan bisa berdirinya bangunan tersebut. Nah, tapi yang disebut itu bukan siapa sih tenaga ahli sipilnya, itu biasanya tidak disebutkan, tapi yang ditanya adalah arsiteknya siapa. Nah, itulah kelebihan kita sebagai seorang arsitek ya. Oke, kemudian ya ini saya memperlihatkan bagaimana terlihat di sebelah kanan di layar ya, bagaimana semua gambaran-gambaran ini dilakukan mendetail ya, secara detail, dan ini semua tidak menggunakan alat bantu secara digital ya. Ini semua adalah gambar manual dalam artian menggunakan alat tulis dan penggaris gitu ya. Nah, ini semua dilakukan secara non digital ya, dan semuanya ya berhasil gitu ya. Dan ini yang merupakan perbedaan di zaman sekarang dan masa lalu gitu ya. Bagaimana perencanaan itu di zaman sekarang ini sudah serba instan ya, serba cepat gitu ya. Berbeda dengan zaman-zaman dulu, bagaimana di dalam proses perencanaannya ya, kemudian di dalam apalagi proses pembangunannya itu membutuhkan waktu, karena pada saat revolusi industri terjadi gitu ya, memang industri maju ya, ada alat-alat bantunya ya, namun itu masih di bawah teknologi sekarang gitu ya. Nah, ini semua dapat kita lihat, dan begitu hebatnya ya, sehingga bangunan-bangunan tersebut itu menjadi sebuah bangunan yang ikonik ya, yang mendunia, yang menjadi karakteristik kuat gitu ya. Kalau misalnya lihat Menara Eiffel itu udah Paris gitu ya. Nah, proses-proses inilah gitu ya yang memang perlu kita ketahui bersama, bahwa kalau misalkan ya teman-teman semua misalkan kayak tadi ada yang baru bergabung, Syarif ya tadi background-nya dari SMK misalkan. Nah, ini kan di zaman di SMK di sekolahnya dulu itu ya, itu tentunya pasti sudah belajar bagaimana penggambaran secara manual ya, buat teman-teman semua yang dulunya dari SMK. Kemudian ada yang masuk ke dalam bagaimana menggambar secara digital yang menggunakan software gitu ya. Nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, ini saya ingin menunjukkan bahwa bagaimana proses-proses itu terjadi pada masa lalu gitu ya. Dan proses tersebut inilah yang menjadi cikal bakal dari perkembangan arsitektur secara menyeluruh ya di abad sekarang ini gitu ya. Nah, ini semua detail-detail yang kita bisa lihat di sini berkaitan dengan kalau misalnya gambar di tengah ya, di antara dua menara ini ada landscape-nya gitu, bagaimana penempatannya ya, bagaimana di dalam pengelolaan ruangnya, itu semua manual gitu ya. Gambar-gambar ini semuanya manual gitu. Ya, dan ini zaman-zaman dulu memang membutuhkan suatu kelihayan gitu ya, kelihayan di dalam membuat sebuah gambar dengan tangan gitu ya. Dan itu yang saya alami. Saya sempat mengalami itu ya di dalam masa transisi dari
apa namanya konvensional ke dari gambar-gambar manual ke digital, gitu ya. Oke, kemudian ya di sini kita bisa lihat di sebelah kanan ya, sempat saya sampaikan juga ada sketsanya, ya sketsa awal kemudian berkembang, karena memang desain itu tidak mungkin selesai di dalam waktu yang singkat gitu ya. Desain itu selalu berkembang ya. Desain itu tidak ada akhirnya. Yang mengakhiri hanya waktu gitu ya. Dan ini yang harus menjadi catatan kita semua, bahwa terutama juga teman-teman ya yang masuk ke dalam program studi arsitektur gitu ya. Nah, ini ada batasan waktu gitu. Jadi teman-teman yang ngambil mata kuliah studio gitu ya, khususnya ya yang berbau studio, itu ada batasan waktu gitu. Ketika ada penugasan itu ada batas waktu, dan itu adalah akhir dari proses desain gitu ya. Begitupun di dalam project gitu ya. Yang membatasi hanyalah waktu. Sementara desain itu sebetulnya tidak ada batas. Ya, hari ini merasa cukup, besok paginya ada ide lagi kemudian ditambahkan atau ada perubahan, itu tidak ada pernah ada akhirnya. Nah, begitupun di sini ya. Kita lihat ada gambaran yang tengah nih, ada dua menara ya. Yang satu yang kanan adalah dari hasil sketsa awal gitu ya. Dari ide awal. Kemudian yang kiri adalah bangunan yang gambar yang disempurnakan berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku ya, baik dari sisi desain, arsitektur maupun dari sisi struktur gitu ya. Oke, kemudian ini saya sampaikan bagaimana prosesnya ya. Ini ya, cukup memakan waktu ya, luar biasa gitu ya. Oke, kemudian ya ini gambarannya sama kurang lebih ya. Dan sekarang kita masih bisa menikmati menara Eiffel tersebut gitu ya. Dan insya Allah ya selama ya Allah menghendaki tentunya ya, bangunan itu tidak ada permasalahan ya, karena maintenance selalu dilakukan rutin oleh pemerintah Prancis, karena itu menjadi ikon dari Prancis ya, khususnya di kota Paris. Oke, kemudian ini contoh ya, ada kita masuk ke negeri kita ya. Kita berkaitan perkembangan arsitektur itu banyak dipengaruhi oleh kolonial Belanda. Ya, kita misalkan melihat di sini ada namanya bangunan Lawang Sewu di Semarang gitu ya. Lawang Sewu itu ya pintunya ada 1000 gitu ya. Nah, di dalam prosesnya ini kita bisa lihat, nah ini ada gambar kerja ya, bagian dari si bangunan Lawang Sewu tersebut gitu ya. Ini semuanya adalah gambar manual gitu ya, yang dilakukan oleh seorang drafter, entah dulu mungkin arsiteknya langsung gitu ya, yang menggambar gambar kerja ini. Semuanya manual. Dan saya pernah main ke kantor Arsip Nasional ya, karena waktu itu kebetulan saya ada pekerjaan berkaitan dengan bangunan cagar budaya. Jadi saya mencari tahu ada tidak gambar kerjanya gitu. Saya sampai ke Arsip Nasional di Jakarta. Kemudian saya melihat gambar-gambar yang lainnya gitu ya, gambar-gambar pada saat pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Ya, gambar-gambarnya itu ya luar biasa gitu ya. Tarikan tangannya, garisnya itu rapih betul gitu ya. Dan mungkin agak sedikit berbeda dengan zaman saya gitu ya, yang mengalami gambar manual di atas kertas kalkir gitu ya. Ketika kalkir itu juga dengan mudah bisa dibeli. Mungkin zaman-zaman Belanda dulu ya mungkin tidak sebanyak sekarang gitu ya. Terjadi proses yang betul-betul sangat hati-hati di dalam penggambaran. Dan gambar-gambarnya boleh dikatakan ya sempurna kalau menurut saya ya. Nah, ini semua dilakukan secara manual ya. Nah, ini gambar kerja yang saya foto, yang saya ambil ya, saya abadikan dari Arsip Nasional di Jakarta. Ini saya melihat bagaimana gambar-gambar kerja ini di atas sebuah kertasnya, kertas kalkir ya. Artinya zaman-zaman dulu juga kertas kalkir sudah diproduksi dan begitu rapi ya. Dan kalau misalkan teman-teman bisa lihat, bisa di zoom bagaimana tulisannya gitu ya, gambar-gambarnya ini semuanya manual gitu ya, luar biasa ya. Kemudian ya ini sama ya, gambar-gambarnya semua manual. Kalau zaman sekarang itu, nah ini yang membedakan. Kalau zaman-zaman saya dulu, begitupun saya yakin para drafter atau arsitek pada zaman tersebut gitu ya, mereka betul-betul memperhitungkan bagaimana ketika kita menggambarkan di dalam sebuah kertas gitu ya,
Itu tentunya dihitung dulu ketepatan kita menggambarkan di dalam bidang si kertas tersebut gitu ya. Berbeda dengan sekarang ya. Kalau sekarang itu kan menggambar dengan menggunakan alat bantu, itu kita udah tinggal nyetingnya tuh mudah, tinggal geser-geser aja. Sementara kalau ini salah menggambar posisi, gambar ulang gitu ya. Ketika misalkan ini, kalau misalnya kita lihat gambar yang ini kan ada main entrance, lobby misalnya, ada sayap kanan, sayap kiri ya, terlihat di gambar. Itu kalau misalkan si arsitek atau drafternya salah menggambar, terlalu ke kanan aja, sayap kanannya nggak masuk, itu harus gambar ulang gitu. Itu makanya dulu itu bagaimana memperhitungkan gitu ya, itu berbeda dengan sekarang gitu. Saya perhatikan teman-teman drafter khususnya gitu ya, itu udah kayak misalkan teman-teman yang sudah mencoba menggambar dengan AutoCAD misalnya ya, itu kan gambar aja. Nanti tinggal mengadjust gitu ya, memasukkan ke dalam di mana sih si kopnya gitu ya. Setelah itu selesai gitu. Berbeda dengan zaman dulu gitu. Nah, itulah perbedaan-perbedaan yang perlu kita ketahui. Ya, kemudian ini ada Masjid Istiqlal ya. Ini Masjid Istiqlal juga ini berdiri pada saat eranya pasca kemerdekaan ya. Kalau yang sebelumnya tadi gambar-gambar pada saat pemerintahan kolonial Belanda, nah sementara Masjid Istiqlal ini adalah produk dari pasca kemerdekaan gitu ya. Jadi di sini sedikit sejarah ya, mengulas sejarah pada saat kemerdekaan terjadi, kemudian perkembangan dari di dunia arsitektur itu, arsitek-arsitek itu banyak yang mengembangkan ide-ide baru gitu, dan mereka semua anti terhadap bangunan kolonial karena ya sangat dimengerti sekali, kita dijajah oleh Belanda itu kan sampai berapa 350 tahun kurang lebih gitu ya, 3 abad setengah. Nah, ini menjadi luka yang mendalam gitu, sehingga di dunia arsitektur pun saat itu mencoba untuk membuat sesuatu yang berbeda gitu ya. Nah, perubahan-perubahan ini yang dilakukan salah satunya adalah arsitek-arsitek, salah satunya adalah Silaban ya. Ini adalah seorang arsitek yang membuat desain Masjid Istiqlal di Jakarta ya. Friedrich Silaban adalah seorang arsitek besar ya, yang membuat karya-karya yang monumental di Indonesia gitu ya. Dan ini adalah salah satu ya, dulu itu kepercayaan Presiden Soekarno, salah satunya ya. Karena memang kebetulan beliau menang di beberapa sayembara yang dibuka oleh pemerintah pemerintah pusat gitu ya saat itu. Kemudian hasil-hasil karyanya itu kebetulan ya beliau memenangkan sayembara tersebut. Nah, ini adalah gambar-gambar kerja ya yang dapat terlihat nih di layar. Nah, ini luar biasa ya. Ini adalah gambar-gambar manual. Ya. Maksudnya ya menggunakan alat bantu mesin gambar, mungkin saat itu sudah ada. Dan ya semuanya itu dibuat rapi gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat di sini ada moto ketuhanan gitu ya, itu kalau saya mengkajinya itu moto itu adalah tema. Kalau sekarang gitu ya, di dalam arsitektur ada tema. Nah, begitupun zaman dulu itu ada moto gitu ya, motonya adalah ketuhanan. Nah, bagaimana moto ketuhanan itu dimasukkan ke dalam desain Masjid Istiqlal ini oleh si Friedrich Silaban. Ya, ini gambar-gambarnya semua manual nih ya. Gambar-gambarnya semua manual, luar biasa ya. Nah, ini tidak terbayangkan kalau misalkan sekarang, makanya karena saya menjadi bagian dari masa lalu gitu ya, yang menggambar secara manual. Terkadang saya sering menegur para mahasiswa itu pada saat menggambar pun lama, menggambar dengan digital, secara digital. Saya bilang, apa kesulitannya? Kalian tinggal membuat, apalagi sekarang dengan ada namanya BIM ya, Building Information Modeling, nanti akan saya bahas di pertemuan mungkin setelah UTS ya, atau sebelum UAS. Sebelum UTS atau setelah, saya lupa lagi, nanti lihat di jadwalnya ya. Nah, di situ ketika teman-teman membuat denah ya di dalam software BIM, itu udah bisa kita lihat 3 dimensinya gitu ya. Itu sangat cepat sekali gitu. Berbeda dengan zaman dulu. Zaman dulu itu saya sendiri ketika melakukan asistensi ke dosen gitu ya, atau ke owner, tapi kalau zaman saya ketika menghadapi owner itu udah mulai digital ya. Tapi pada saat saya kuliah itu semuanya manual gitu, membuat sketsa dulu. Sketsa pun tidak mudah gitu, ketika ketemu dosennya, wah ini apa nih, coret-coret, aduh rasanya sedih sekali gitu ya,
karena itu dapat begadang gitu, terus tiba-tiba dicoret-coret sama dosennya gitu. Tapi itu adalah proses gitu ya. Begitupun nanti teman-teman merasakan bagaimana proses di dalam perkuliahan di program studi arsitektur ya. Jadi saya tetap berharap teman-teman bisa bertahan gitu ya di program studi arsitektur karena tidak mudah tapi tidak sulit gitu ya. Artinya memungkinkan ya, jangan khawatir. Semua itu adalah proses. Jadi kalau misalnya teman-temannya di sini, ini Masjid Istiqlal gitu ya dibuat seperti ini, saya bisa nggak ya? Insya Allah kalian semua pasti akan bisa, gitu ya. Jangan khawatir. Itu pun yang sempat saya pikirkan pada saat di semester awal. Ya. Nah ini ada maket, ya maket ini juga menjadi salah satu produk ya, dan sampai sekarang juga sampai hari ini produk-produk tetap ditekankan adanya maket. Kenapa? Gitu. Kalau misalnya dia bilang Pak, kan ada animasi gitu ya. Ada 3 dimensi animasi, kenapa perlu maket? Maket itu tetap diperlukan. Kenapa? Karena pandangan orang gitu ya terhadap bangunan kita itu bisa dilihat lebih jeli ya. Kalau misalkan melihat maket, beda kalau misalnya kita melihat 3 dimensi atau misalnya teman-teman ada yang sudah mencoba dengan SketchUp misalnya ya. 3 dimensi, udah biasa nih memutar-mutar bangunan 360 derajat. Tapi ketika kita melihat maket itu berbeda. Kenapa? Sangat berbeda sekali. Sekarang kita misalnya lihat saja nih, bagaimana masalah pencahayaan, walaupun di digital juga bisa diatur. Tapi kalau menggunakan maket itu beda sekali. Kita bisa merasakan sesuatu yang tidak dirasakan secara 3 dimensi kalau kita melihat layar gitu ya. Sense of space gitu ya. Itu bisa dirasakan kurang lebih ketika kita melihat sebuah maket ya. Oke. Kemudian ya ini proses manual drafting ya. Bagaimana zaman-zaman dulu itu ya kita bisa melihat dalam satu ruangan yang besar gitu ya, banyak sekali drafter atau arsitek yang bekerja di sini ya, karena dulu itu ya boleh dikatakan tidak ada istilah drafter ya. Dulu arsitek adalah ya, dia yang menggambar juga gitu ya. Karena dulu itu kan keilmuan menggambar itu dulu itu tidak ada cerita dari SMK gitu ya. Itu dulu itu ya ketika masuk ke teknis high school gitu ya, misalkan seperti di Indonesia ada ITB gitu ya, yang membuahkan banyak sekali arsitek-arsitek terkenal, juga termasuk seperti Silaban ya. Friedrich Silaban itu bukan dari Indonesia ya, dia itu sekolahnya itu ke Belanda gitu ya. Dan beliau itu pulang menjadi seorang sarjana dari negeri Belanda gitu. Dan starting awal bekerja di proyek-proyek di pemerintahan atau di konsultan biro arsitek Belanda itu ya menjadi seorang drafter dulu awalnya itu ya. Semua itu berproses gitu. Saya juga mengalami seperti itu, jadi drafter dulu gitu, walaupun kan udah lulus nih jadi sarjana, tapi tetap ketika bekerja itu menjadi seorang drafter dulu awalnya. Oke, nah ini kalau misalnya kita lihat nih ya, ini luar biasa gitu. Kalau zaman sekarang kita istilahnya, kalau bahasa sederhananya kan gampang nih Pak, dibikin kemudian di print gitu. Printnya mau diperbesar sebesar apapun jadi betul. Ketika ada yang namanya plotter gitu ya, plotter itu yang mencetak ya printer besar gitu ya. Nah sementara dulu itu ya seperti ini, menggambar kawasan ini tata kota nih gitu ya. Bagaimana ya tata kota ini juga ada arsiteknya. Ketika misalkan bapak-bapak 2 orang ini yang bekerja di situ itu menyesuaikan dengan skala gitu ya, yang berskala, kemudian menggambarkan apakah berkaitan dengan sebuah site gitu ya, ataupun bangunannya gitu ditempatkan di situ gitu ya. Itu hebatnya orang-orang zaman dulu. Makanya kalau saya bilang daya kreativitas orang-orang zaman dulu itu tidak kalah hebat gitu ya. Bahkan kalau saya lihat daya kreativitas misalkan ya, kalau di arsitektur ini masih terbantu karena biasanya ada tugas membuat maket gitu ya. Ada tugas-tugas seperti sekarang teman-teman di semester 1 ada yang namanya mata kuliah estetika bentuk gitu ya. Kemudian di kuliahnya Pak Heru ada dasar perencanaan arsitektur gitu ya. Nah itu akan terbentuk di situ gitu ya, terlatih gitu. Tapi kalau misalnya yang biasa, enggak, saya mah desain grafis gitu ya, nggak pernah coret-coret misalnya gitu. Walaupun desain grafis juga tentunya ada yang namanya sketsa awal gitu. Jadi tidak pernah luput lah dari goresan tangan gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa, aduh gimana ya saya nggak bisa gambar, jangan khawatir juga gitu ya. Sekarang ini udah ada tools yang bisa digunakan. Ya, namun
memang dilatih juga. Sketsa itu penting ya, karena sampai hari ini saya aja bertemu dengan, kemarin saya bertemu dengan calon owner di Tasik ya. Itu saya ketika di tempat, ketika owner menanyakan, Pak, kalau misalkan dirubah menggunakan roster gimana yang depan? Sebentar, saya bilang. Saya coret-coret dulu, sketsa cepat, gitu ya. Intinya biar bisa berkomunikasi aja. Mungkin nggak saya bikin menggunakan secara digital, bisa aja, tapi ribet. Di lapangan tidak ada listrik gitu ya, baterai habis misalkan, ya ngambil tentunya menggunakan alat tulis. Oke, ini saya agak cepat, waktunya 10 menit lagi. Ya, ini proses-proses. Nah, ini juga bagaimana masa transisi ke digital ya. Ini kalau melihat meja-meja gambarnya udah modern ya. Meja gambar magnet ya, mesinnya mesin track ya, bukan bandul ya. Terus kemudian ini di era digital gitu ya. Nah, ini udah berbeda lagi gitu ya. Ini adalah sebuah biro arsitek ya yang saya ambil dari Google. Ini sudah berbeda gitu ya. Kalau misalkan kita melihat perbandingan dengan yang sebelum-sebelumnya, penuh sama sama meja gambar gitu ya. Ada meja-meja besar untuk menulis dan lain sebagainya. Namun sisanya kalau dilihat nih meja gambar semua nih gitu ya. Nah, berbeda dengan di sini. Ya, ini semua sudah computerized gitu ya. Semua bergabung di dalam satu area gitu ya, ruang, space gitu ya. Dan ini tidak membutuhkan ruang yang terlalu besar gitu ya. Jadi di sini misalkan di gambar yang kanan ini hanya ada 4 atau 5 kursi, misalkan di sini ya para arsitek atau ada drafter misalnya ya. Itu sudah bisa menghasilkan gambar yang produk gambar kerja yang banyak ya. Namun di sini kalau misalkan kita perlu ada koordinasi dengan orang struktur gitu ya, dengan orang landscape, dengan orang interior gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini kita harus selalu berkoordinasi agar pekerjaan itu bisa lengkap gitu ya. Oke, kemudian ya kita melihat di sini udah masuk ke era sekarang ya, di abad ke-20 ya, abad ke-20, 21 gitu ya. Ini sudah masuk ke ya era digital tentunya gitu ya. Nah, dan ini kalau misalnya kita lihat nih bangunannya juga, ini saya ambil contoh dari Zaha Hadid ya, yang sempat saya sampaikan, seorang arsitek wanita muslim pertama di dunia yang sukses ya. Karya-karyanya ada banyak ya di Eropa, Amerika gitu ya. Itu yang memang menjadi sebuah karya yang sukses ya. Nah, ini salah satunya adalah Maximuseum yang ada di kota Roma di Italia ya, dan ini betul-betul baik eksterior maupun di dalamnya itu berbau futuristik karena memang alirannya ke arah arsitektur futuristik gitu ya. Nah, ini semua ya, proses-proses ini ya, kalau misalnya kita lihat di sini di kota Roma ini sebetulnya dia mencoba menggabungkan, ini sedikit cerita ya, kenapa sih bangunan itu bisa seperti itu gitu ya. Nah, si arsitek ini yang di atas saya ini ada Zaha Hadid, itu beliau mencoba untuk mengkolaborasikan bangunannya dengan bangunan yang ada. Nah, bangunan yang ada ini masuk ke dalam bangunan heritage, bangunan cagar budaya, ya, bangunan yang tidak boleh diapa-apakan gitu ya. Nah, di sini bagaimana menyatukan bangunan baru dengan bangunan yang lama. Ini beliau berhasil gitu ya. Nah, di dalam prosesnya ini semua gitu ya, ini udah gambar-gambarnya gambar-gambar digital gitu ya. Di dalam penelitiannya gitu ya, semua berbau digital gitu ya. Ini udah tidak ada lagi cerita drafter menggambar menggunakan meja gambar gitu ya. Itu sudah tidak ada cerita gitu ya. Dan prosesnya pun kalau sekarang itu udah sangat cepat sekali gitu ya. Di era digital ini semuanya cepat gitu ya. Nah, ini yang saya rasakan, saya sekarang ini juga walaupun saya punya drafter gitu ya, tapi saya juga masih terkadang menggambar sendiri gitu ya, kalau saya menggunakan softwarenya Archicad ya. Archicad ini itu juga menjadi salah satu software BIM, ya, Building Information Modeling. Nanti teman-teman semua akan belajar di semester 3 dan 4 ya. Dan saya berharap juga semua teman-teman bisa mengarahnya ke BIM. Karena sekarang di dunia pekerjaan ini udah berbau BIM gitu ya. Ada persyaratan-persyaratan regulasi dari pemerintah pun kalau tidak salah untuk bangunan, saya lupa ya tepatnya, entah 3.000 atau 4.000 meter persegi itu harus menggunakan BIM gitu ya. Tidak bisa lagi pakai AutoCAD saja, nggak bisa gitu.
Nah, ini semua ya ini berbau digital gitu ya. Semuanya digital. Ya. Namun, ya ini balik lagi. Ini juga diselesaikan dengan menggunakan sebuah market sebagai orang bisa melihat dulu nih sebelum bangunan itu berdiri gitu ya. Kalau misalnya kita lihat lagi di gambar sebelumnya, ya ini kan sudah setelah berdirinya nih, setelah dibangun. Nah, pada saat proses desain, kemudian ini dibuat market dulu gitu ya. Orang melihat dulu bagaimana penilaian terhadap teori-teori yang berlaku, bagaimana penempatan dikaitkan dengan kondisi atau aturan atau regulasi yang berlaku di kota tersebut gitu ya. Bagaimana aturan main terhadap bangunan cagar budaya. Nah, ini semua dicoba disajikan gitu dalam sebuah market. Jadi walaupun kita digitalisasi di era sekarang ini, namun semua itu kita kembali lagi kepada bentukan-bentukan yang real dalam sebuah model. Gitu, ya. Oke, kemudian ya ini salah satu karya Zaha Hadid juga, sebuah kantor kalau tidak salah ini saya lupa ya apakah kantor beliau atau kantornya Renzo Piano, saya lupa. Namun di sini kurang lebih bagaimana kantor biro arsitek itu gitu ya di masa sekarang itu ya seperti ini kurang lebih gitu ya. Bagaimana tidak penuh dengan meja-meja gambar gitu ya. Dan saya yakin dulu walaupun di ruangan yang tadi ada banyak meja gambar, tentunya ada satu ruangan yang memang digunakan untuk pembuatan model ya, bikin maket misalnya ya. Itu tentunya pasti ada ruangan. Artinya bagaimana kebutuhan ruang zaman dulu gitu ya di dalam proses desain itu memerlukan ruang yang lebih besar ya dibandingkan sekarang gitu ya. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Saya Pak Syarif Fauzan izin bertanya. Silakan. Tadi di awal Pak Raksa menyebutkan agama juga mempengaruhi konseptual dalam sebuah bangunan. Jadi pertanyaan saya, seberapa pengaruhkah culture agama dalam konseptual sebuah bangunan? Karena yang kita semua tahu banyak bangunan di Indonesia yang desain arsitekturnya dipengaruhi oleh culture agama yang ada. Sekian Pak, terima kasih. Oke, terima kasih sekali. Pertanyaannya bagus. Ini mohon maaf 3 menit lagi terputus. Mungkin saya akan stop dulu ya. Saya akan jelaskan setelah menutup rekaman ini ya. Saya akhiri dulu ya. Izin untuk stop recording. Jawaban akan saya lanjutkan di kalau terputus kita akan membuka link Zoom baru ya. Saya akhiri dulu ya, kita tutup saja dulu. Saya akan membuka link baru. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.